Selamat datang di Bosan Jadi Karyawan. Kali ini gue lagi ngobrol sama mantan karyawan, seorang ibu-ibu yang 1 bulan yang ngasilin 10 juta rupiah. Luar biasa nih. Mudah-mudahan podcast ini jadi inspirasi buat para ibu-ibu yang lainnya. Oke Putri, selamat datang di Bosan Jadi Karyawan. Terima kasih sudah diundang Bang Ogut. Oke, jadi sekarang langsung aja gue tanya. Sebulan ngasilin duit berapa? Kurang lebih 10 jutaan lah. Kurang lebih 10 juta untuk seorang ibu-ibu. Udah ibu-ibu, anak berapa? 2. Anak 2, ya kan? Sudah pada gede ya? Ya 10-11 tahun. 10-11 tahun. Ini gue gak berani nanya umur karena kan gak sopan ya. Nanya umur. Jadi gue tanya aja umur anaknya. Jadi ya lu bisa timbang sendiri ya Putih. Ini menunjukkan tinggi kesopan. Oh udah 45 disebut. Oke. So, yang pertama gue tanya, lu kan ngasilin 10 juta per bulan tuh rata-rata. Tapi paling gede lu pernah ngasilin tuh berapa sih? Adalah di atas 20-an lah. Di atas 20-an ya. Oke, adalah ya. Emang begitu kalau malu-malu gitu kan ya. Yang namanya hidup kadang banyak kadang dikit. Kadang banyak kadang dikit. Oke. Kadang banyak kadang lumayan banyak sih. Lebih enak kayak gitu ya. Betul. Nah, pertanyaan gue adalah, lu tuh ngasilin uang segitu banyak dari mana aja, Put? Dari ini sih digital product. Digital product. Mostly dari situ. Berarti lu bangun personal branding habis itu dari digital product gitu ya? Ya. Sebelumnya gue lupa nih, ini belum perkenalan. Jadi nih Putri ini nih siapa? Boleh kenalin diri dulu ke kamera lu di situ tuh. Siapa? Putri ini ibu rumah tangga, anak 2, umurnya 45. Sekarang suami 1 alhamdulillah. Sehari-hari di rumah jualan digital produk aja cukup. Oke. By the way ini nanti ada komplain nih, ngomongnya kok lu gua sama ibu-ibu hijab. Ini ibu-ibu gaul ya guys ya. Jadi ngomongnya memang kita lu gua aja ya, gitu loh. Emang lu gua. Biar berasa tetap muda gitu. Biar berasa tetap muda. Oke ya. Silakan komen, gak sopan silakan. Gua kasih silakan. Oke Bud. Nah seperjalanan lu itu dulu kan katanya lu pernah ngantor Bud. Boleh ceritain gak tuh itu ngantor dari kapan, profesinya apa, dan lu tuh waktu itu bisa ngasilin berapa duit sih dari kantor itu Bud? Kantor 2007 sampai sebentar sih waktu itu sampai 2009 ya sebelum nikah. Terus ya kalau ngasilin mah ya karena masih sama orang tua kan belum nikah jadi masih cukup-cukup aja lah buat jajan. Oh buat kredit motor gue waktu itu. Oh, kredit motor guys, Harley. Kagak lah, KLX? Honda Beat. Oh Honda Beat. Yang bisa gue pakai aja lah. Gitu. Terus ya lupa juga sih gue gaji berapa. Pokoknya buat saat itu ya cukup lah. Terus ya udah, habis itu nikah. Karena waktu itu juga kerja sambil jualan kan, zaman jualan di Facebook tuh. Waktu dulu tuh. Oh berarti bareng tuh ya, jualan sambil gawe ya. Ya udah habis nikah karena jualan kayaknya makin oke dan makin bisa lebih rebahan ya kan. Ya udah akhirnya berhenti. Ini pertanyaan dasar gua. Yang lu bilang jualan oke itu kadar oke tuh maksudnya gimana Put? Apakah dihitung dari jumlah angkanya atau kayak oke, gua ngelihat jualan gua seandainya gua nggak kerja lagi, gua hidup sendiri pun gua udah bisa hidup memenuhi kebutuhan gua. Kadang di luar sana orang banyak yang nggak tahu nih kadar oke-nya, akhirnya dia memutuskan resign. Terus abis itu ternyata nggak oke pas sudah resign gitu. Kalau gue sih mungkin yang pertama, yang paling utama mungkin ya yang pasti lebih gede daripada gue kantor. Oh bisa lebih gede daripada yang lu kantor? 2 kalinya malah kira-kira. 2 kalinya? Dengan effort terbahan? Iyalah kan cuman HP-an doang. Apalagi zaman BlackBerry waktu itu kan, cuma tinggal bikin kolamnya kan. Zaman sekarang bikin kolamnya di WhatsApp atau di Tele dulu kan BBM ya, BlackBerry Messenger. BBM pin, bikin kolam situ ya udah tinggal di share aja dagangannya. Lebih rebahan. Oke. Itu dagangan lu dagangan apa dulu? Baju. Apa? Baju, tas, ya pokoknya barang-barang perempuan lah. Baju sama tas lah mostly yang gede. Itu lu bikin sendiri apa lu trading? Gua ngambil sih. Nyetok. Nggak nyetok. Jadi ada kalau zaman dulu kan sampai zaman sekarang lah yang kayak barang-barang Korea tuh, barang-barang Cina kan. Nah di sini ada lah yang nariknya kan. Nah gua jadi resellernya dia lah jatuhnya sebenarnya. Gitu. Jadi dia nge-share gambar, ya gue tinggal share lagi ke grup ada yang beli. Ya, cuman gitu aja 2 kali gaji. Share gambar doang. Itu menarik sih. Karena gue memang zaman Kaskus dan BBM tuh banyak orang yang kayak gitu dapat duit tuh semudah itu gitu. Jadi lu cuma forward gambar, nggak pakai nyetok, nggak pakai modal. Dropship bener. Dropship.
Lu nggak cuman nulisin alamat-alamatnya aja. Gue Oke, kirim ke dia kan, ya udah tinggal paling dia laporan resi gitu aja udah. Berarti lu dapat 2 kali sama gaji lu, berarti lu 3 kali lebih kaya daripada orang-orang yang ngantor sama lu waktu Gitu itu ya. kan. Iya Iya dong. kira-kira. Kelas juga nih, ibu-ibu ya. Ibu-ibu panutan ini. Lumayan lah. Oke, terus abis itu yang gue mau tanya adalah lu alasan resign selain lu jualannya udah banyak, itu gara-gara apa, Put? Ya sebenarnya sih cuma gara-gara itu aja sih. Maksudnya gue ngantor nggak pernah masalah karena kantor gue dulu juga santai. Oke. Nggak, jadi gue nggak yang kayak rat race gitu, gue nggak ngalamin itu gitu. Di perusahaan apa? Maksudnya nggak Batu usah nama bara. perusahaan. Batu bara. Dekat rumah kantornya. Lumayan lah 2-3 kilo kalau misalnya ya deket. Makanya sebenarnya santai banget gitu. Tapi ya gue tetap mau di rumah aja. 2-3 kilo, jadi even lu istirahat pun pulang ke rumah makan siang balik lagi ke kantor bisa ya. Itu impian banyak orang sih ya. Iya. Makanya gue nggak pernah ngalamin sih yang rat race gitu-gitu. Gue nggak pernah ngalamin stres yang kantor. Gue sebenarnya nggak ngalamin gitu. Oke. Terus habis itu yang pertanyaan gue adalah, kan lu udah jualan online nih. Udah doing well. Terus habis itu lu menikah kan. Nah pas lu menikah itu lu masih jualan online juga? Masih malah double karena gue akhirnya couplepreneur kan. Suami lu juga dagang online. Akhirnya ngikut ya kan. Tadinya gawe. Tadinya gawe juga. Akhirnya Ya akhirnya berhenti dua-duanya juga bareng. semuanya akhirnya couplepreneur bener gitu gue di awal-awal nikah itu. 3-4 tahun nikah tuh gue begitu. Ya sampai sekarang sih. Itu ngebaginya gimana? Yang Ya dia yang karena gue tidak suka berhubungan dengan orang. oke, lu Jadi gue introvert yang banget ke ya. gue yang ke apa namanya distributornya, dia yang ke customer gitu. Oh, distributornya bukan orang ya, Put ya? Ya maksudnya kan gue lebih yang dengan kok orang. ini ada nggak, kok ini ada nggak, atau gitu kan, cuman gitu doang gitu. Presi mana yang kayak gitu aja kan, gue nggak perlu yang membujuk-bujuk gitu kan, enggak. Kalau suka yang set aja ya gitu. Kalau Ya. customer kan ya tahu sendiri, mama bawelnya kan, yang ini ukurannya ada ini, ya itu laki gue lebih sabar. Oh, oke. Dia lebih, kalau marketing dia lebih bagus gitu, kalau gue enggak ya. Terus waktu lu couple berdua nih, itu masih yang dari BBM-an juga? Masih. Oke. Terus apa namanya ngambil ngisi kolam itu dari Twitter. oh, gimana tuh maksudnya tuh? Ya jadi yang open group reseller baju gitu kan, itu banyak zaman dulu tuh masuk tuh banyak. Masuk ke grup BBM Masuk ini. ke grup BBM, kayak gitu doang. Itu organik. Organik. Nggak pakai Organik nggak ada iklan-iklanan. iklan-iklanan nggak ada. Belum ada sih zaman Twitter dulu dan ya. Facebook aja dulu nyari ininya buat ngisi kolam ya. Itu zamannya ini kan Pocong Arif Muhammad kan, Iya, masih zamannya itu. Si Arif Muhammad belum ketahuan Arif Muhammad, masih Pocong gitu kan. Yang masih nge-tweet Segampang galau itu. gitu. Sebenarnya waktu itu ya. Itu waktu lu berdua omset tuh bisa berapa, Put? Ya sebenarnya naiknya sih nggak terlalu jauh ya. Mungkin kayak dari misalnya 15 juta jadi 20-25 gitu. Oh, itu omset apa net profit tuh? Omset sih. Omset. Kalau net mungkin ya di 8-10an gitu lah. 8-10. 15 lah paling mentok kayaknya. Itu tahun 2000. Ya lumayan lah. 2007-an kayaknya ya, 2007 2008 ya. Enggak, udah nikah gue. Jadi 2009 2010 sebelum gue hamil tuh. 2009 antara 2009 2010. Itu gurih banget cari duit di internet marketing. Iya, gitu. rebah-rebahan banget. Itu golden age, lu apa aja jual laku itu. Iya, dan ya dropship lagi baru-baru banget tuh, lagi gacor-gacornya kan. Iya, Jadi iya, kerjaan gue gitu aja, nyari yang kayak Tanah Abang tuh dulu udah banyak tuh di online. Nah, jualnya kan grosir. Gue kayak gitu juga, gue ambilin fotonya, drop ke grup BBM, ada yang pesan gue orderin pakai dropshipan. Bener-bener gue nggak nyetok apa-apa. Oke. Sesantai itu aja. Ya nggak santai sih, ribet ya sebenarnya. Cuman ya kan lebih santai ya. Oke. Pertanyaan gue, waktu lu memutuskan untuk jualan, lu nggak takut emang, Bet? Maksudnya kayak rata-rata orang jualan kan takut nggak laku, takut ini, takut itu, takut ini, takut Ya itu. makanya dicarinya ya nggak pakai modal kali. Dropship ya. I see. Dari dulu, dari awal mulai itu yang kayak tas Korea gitu-gitu ya semua dropship gua. Nggak pakai modal, bayar duluan. Kalau Oke. misalnya orangnya yang importirnya ini minta dibayar gitu kan, ya gua narikin duit dulu. Oke. Ya walaupun ternyata itu nggak boleh ya. Apa yang dropship itu yang ngambil duitnya Ya dulu? yang maksudnya yang bayar dulu tapi barangnya belum ada, itu kan ternyata nggak boleh. Oh, ada perdebatan antara Oke, beberapa pendapat sih kalau alhamdulillah. misalnya di Islam ya Perdebatan. gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu kalau hukumnya gimana, silakan tulis di komen ya. Nah, pertanyaan gua, lu udah dagang, lu udah dropship, udah make money cukup banget itu mah di tahun itu. Ini saat itu cukup banget. Sangat cukup banget segitu kan. Nah, pertanyaan gua, Put, adalah
Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk konten, Put? Kalau itu masalah pandemi. Ya padahal gini ya. Biasanya offline gitu biasanya orang udah jualan online ngapain muncul lagi di luar gitu loh. Kan lu udah make money gitu. Lu gak butuh bikin konten kayak gini. Apa yang membuat lu bikin konten? Oh masalah itunya. Iya. Karena sebenarnya dari dropshipan itu gue sudah bertransisi sebenarnya ke kayak bikin skincare itu kan. Gitu. Gue udah ke yang jadi formulator skincare gitu. Jadi gue bikin sendiri baru dijual. Oh jadi dari dropshipper jadi brand owner. Jadi brand owner sebenarnya kayak gitu kan. Terus apa namanya ya udah ya begitu brand owner punya brand dan segala macam nyungsep pas pandemi ya udah beginilah. Nyungsep pas pandemi. Waktu lu bangun brand tersebut itu tahun berapa ya Put? Ingat nggak? 2016. Dropship masih jalan nggak? Udah enggak. Lu fokus ke brand lu sendiri. Karena BBM hilang tuh. Iya. Itu gue bingung lagi nyari kolam lagi segala macam ya udahlah. Pada pindah ke WhatsApp waktu itu. Oh enggak, Line dulu bos. Oh iya Line dulu sempat Line. Line dulu. Stikernya lucu-lucu kan. Ya kan kalau stiker WhatsApp sekarang aneh-aneh udah aneh-aneh. Nah, betul. Waktu lu switch dari jadi brand owner, berarti kan lu udah memegang pengalaman dropship ya? Lu pengalaman lu bikin kolam dan lain-lain kan? Waktu lu bikin brand, which is skincare, itu langsung grow juga atau gimana? Itu bener-bener pelan banget. Pertamanya yang dari handmade kan jatuhnya. Ya. Itu masih berjuang dengan masalah kayak nggak boleh nih BPOM segala macam terbentur di situ gitu ya. Tapi kan saat itu natural tuh lagi naik-naiknya tuh 2016, 2017 tuh yang skincare natural tuh lagi ini banget gitu. Lagi berantem banget sama yang skincare konvensional gitu kan. Itu zaman Body Shop yang lagi rame yang kayak gitu. Tidak animal testing itu kan. Yes, kayak gitu-gitu. Nah, jadi ada grow nih kayak komunitas organik dan segala macam itu ya yang bawa si skincare natural ini. Gitu. Jadi ya lebih seneng sih ya karena punya sendiri kan. Dan gue belajar bikin. Jadi awalnya yang gue bikin itu yang gue jual gitu. Ya. Tapi ya udah kan karena makin lama makin bahaya kan ya emang nggak boleh kan sebenarnya seperti itu. Mulai ke BP POM. Akhirnya BP POM udah di pabrik. Ya? Akhirnya begitu. Terus abis itu si brand yang lu bikin sendiri ini bisa ngalahin omset dari dropship nggak? At least net profit lah. Nggak bisa. Bisa. Saat itu bisa. Karena lagi naik. Ya? Jadi gue memang kayaknya yang modelan yang lihat kesempatan gue nyemplung kayak gitu. Model gue gitu kayak. Waktu itu net profit atau omset lah di yang brand lu sendiri itu bisa sampai berapa Put? Ya nggak sampai puluhan juta juga sih, cuman 10 aja sih ada lah. 10. Tapi lu dapat margin lebih gede ya karena produk sendiri. Yes. Tapi tetap ujung-ujungnya net profitnya lebih gede daripada lu dropship ya. Saat itu ya. Ya. Ya karena mungkin perubahan fluktuasi harga juga sih. I see. Terus cerita pandemi sampai akhirnya lu nggak lanjutin lagi skincare lo. Apa yang terjadi sebenarnya Put? Sebenarnya yang terjadi nggak laku. Nggak laku. Gara-gara pandemi apa gara-gara apa? Gara-gara gue gak ngerti juga ya. Mungkin gara-gara pandemi sih kalau menurut gue ya. Jadi yang gue kan taruh di marketplace semua gitu ya. Reseller juga beberapa doang aja lah. Maksudnya gue tidak membina reseller gitu. Jadi mungkin kalah juga sama yang sama yang lebih bermodal lah kalau menurut gue ya saat itu ya. Udah masuk dengan label natural, mereka sudah BP POM. Saat itu gue lagi belum punya modal buat BP POMin gitu kan. Jadi ya udah mulai kalah di situ gitu. Ya udah, terus bener-bener pandemi itu emang udah zonk banget lah. Oke. Itu langsung habis tuh. Habis. Tapi begitu pandemi, gue lihat nih alkohol laku. Gue jualan alkohol. Apa nih maksudnya nih? Semprot disinfektan spray itu loh. Gue kira Homar. Astagfirullahaladzim. Ini pakai hijab lo ngomong saya jualan alkohol. Bukan gitu ya pemirsa Iya ya. potong ya kita potong ya. Astagfirullahaladzim Putri. Langsung collabin sama Putri kita potong di situ. Tak ya kan. Ya, jual pakai hijab tapi jualan alkohol. Itu jadi hook tuh. Kolepos. Ya. Oke, lu jualan alkohol semprot-semprot. Ya disinfektan spray itu loh. Antibakterial spray lah saat itu. Yes, ya. Emang gue pedagang banget kayaknya. Gue pedagang banget. Itu ya itu gue beli alkohol tuh. Gue juga dagang sih masker gitu. Gue jatuh juga. Iya, jadi maksudnya gue kalau ada momen gitu tuh gue paling cepat gitu. Waktu itu gue juga dagang Put.
masker dan lain-lain, disinfektan, tau nggak? Itu gue nggak keluar modal. Ya, terus Pakai Shopee Pay. Yang nggak kena bunga sebelum tenggat waktunya. bayar. Gue bayar, habisin gue untung. Iya, itu Gue cuma bayar biaya admin. Kalau biaya admin kan halal. Iya. Tapi gue nggak ada bunganya, langsung ceder dapat Iya tuh. itu emang kayak gitu. Emang kita harus pinter, ibu-ibu harus pinter-pinter lihat peluang. Ada apa dikit gasain dulu gitu. Apalagi kalau nggak pakai modal. Betul, itu ide bini gue sih. Ya kan, idenya dari gua. bini ya kan. Idenya kosmos. Ya kan? Oke, akhirnya lu jual disinfektan. Saat itu memang inflasi banget untuk Gila harga-harga itu. Masker, Yes. sanitizer dan Yes, lain-lain kan. yes. Bahkan orang bisa jual sanitizer sampai kayak 60.000, 70.000 karena kehabisan stok kan. Yes. Botol juga jadi mahal harganya, botol-botol kosongnya. Makanya. Pokoknya. Cuma kan itu nggak lama, Put. Ya 6 bulan. 6 bulan kan. Terus itu hilang lagi. Dan itu di kan situ untungnya juga gua paling konten. tipis. Lumayan kalau gue bisa 100%. Hah? Gue beli kan galonannya yang 20 liter gitu loh. Oh, lu alkoholnya. tuang-tuang. Iya. Oh, ini luar biasa juga ya. Dan karena gue formulator ya kan, jadi gue nggak murni dari yang begitu aja, karena kan bisa yang kasar, Iritasi kering segala macam. gitu-gitu Nah ya. itu gue punya formula lagi yang buat dia agak ngelebutin. Jadi ya bisa jual mahal. Jadi yang jual mahal sedikit lah gitu. Dikasih apa itu? Hit. Ada lah bahan-bahan Apa, kayak Wipol? glycerin kayak gitu-gitu yang bisa bikin nggak terlalu jadi kering gitu loh. Oke. Karena brand gue juga udah ketahuan natural kan, jadi begitu gue jual agak mahal sedikit dengan gimmick yang ini nggak akan bikin terlalu kering atau segala macam ya, jadinya akhirnya laku aja walaupun gue jualnya agak mahal dibandingin harga pasaran. Oh, lu masih pakai naungan brand lu ya? Masih di situ. Oke, terus kan waktu zaman alkohol itu kan dan masker dan lain-lain ya. Turun kan? Turun. Apa Habis. nextnya lanjutnya? Ya ini. Jangan langsung yang ini dong, ceritain dulu terus. Gue berpikir kayak yang itu kan itu kosongnya lama tuh, dari yang bener-bener ngilang banget nggak laku sama sekali gitu ya. Jedanya ya lama ya jedanya. Jedanya lumayan lama, dari bener-bener udah nggak laku terus sampai gue punya ide lagi tuh yang dengan dihantui debt kolektor saat itu gitu ya. Terus apa namanya, ya udah akhirnya gue berpikiran kayak yang Instagram yang mulai kok kayak apa ada reels gitu ya. kan, udah nggak cuman foto-foto doang segala macem. Ya udahlah gue mau mantau, oh bisa kali nih kayak gue men-share. Tadinya niat gue itu niche-nya itu kayak buat mamapreneur sebenarnya, karena gue bisnis kan gitu, gue berbisnis, jadi gue pikir ya ilmu gue adanya di situ gitu. Ya udah akhirnya mulai dari situ. Oh, I see. Mikir mau ngapain gitu. Maksudnya itu kan dalam kondisi zong ya, maksudnya nggak punya duit, nggak punya apa masukan, nggak punya apa gitu. Gue ditanya tuh sama laki gue juga sama adik gue, terus lu mau jadi apa kalau konten kreator nih gitu kan. Terus karena sebelumnya pas jadi formulator skincare itu gue ngajar, suka ada workshop gitu-gitu kan. Gue pikir ya udah gue mau ngajar lah paling gitu. Ngajar apa? Ya bu, karena masih belum kebayang gitu kan ya, ngajar segala yang berhubungan sama konten-konten ini kali lah. Ya nggak tahu lah, gue kan juga baru mulai gitu kan. Ya udah jalanin dulu gitu. Berapa targetnya? Gue kalau mau ngapa-ngapain selalu ditanya kayak gitu sih. Targetnya berapa lama yang kayak gitu. Maksudnya gue diajarkan untuk harus punya timeline gitu loh. Jadi lo nggak kerja capek-capek tanpa ada timeline gitu kan. Kalau ada timeline ada target, ada segala macam gitu kan. Sementara lu tipenya kayak udah aja jalanin dulu gimana lihat Awal-awal nanti sih gitu begitu. ya. Tapi gue pikir ya benar juga gitu kan. Ya udah. Berapa lama? Setahun. Lama banget kata adek gue, 6 bulan. Ya 6 itu bulan. ngomong kayak Gitu. gak ada lak-lakannya, gak kayak gampang gitu ya. Setahun gue sudah harus bisa ngajar. Gue bilang waktu Oke. itu saatnya target gue emang ngajar, karena gue tau yang ngajar lah waktu itu sebelum jadi konten kreator. Oke, terus Udah, ya alhamdulillah setahun bisa ngajar. setahun bisa ngajar. Terus pertanyaan gue waktu itu gimana ceritanya bisa ketemu Akademi Kreator, Bud? Iklan lah, lihat iklan lah Lihat iklan pasti. gua. Itu udah konten belum itu? gondrong lo Waktu itu. Jangan dibahas-bahas yang Bang gondrong Ogut dong. ini salah satu akun yang kalau dia lewat gue skip. Jelek banget sumpah tuh gondrong kayak gitu, aneh Waktu banget dulu ya. mukanya. Kasih Dengan fotonya. nunjuk-nunjuk gitu kayak lo itu jelek banget. Kasih fotonya gitu kan. Kasih fotonya kayak gitu. Tapi Terus gondrong-gondrong kayak gitu banyak juga uangnya lo dulu. iya ya. alhamdulillah ya. Ya udah gue ikut karena lihat iklan. Oke. Karena di saat itu gue pikir ya gue doyan belajar dari zaman skincare itu juga ada apa gue selalu ikut gitu. Oke. Ya udah. Tapi masih gue anggurin tuh karena gue merasa masih oke lah gitu kan. Nah 6 bulan gue konten tuh gue mulai stuck tuh kan.
stuck dari masalah grow dan dari masalah gue nya juga, maksudnya udah bosen gitu kan, kok nggak kelihatan apa-apa nih gitu kan. Ya itu baru gue, padahal gue udah beli mungkin 2 bulanan tuh kelas lo. Belum lu pelajarin belum sama gue sekali. pelajarin. Begitu gue stuck baru gue pelajarin, terus baru gue coba ituin lagi, ngikutin lagi kata-kata lu, pelajaran lu, ya udah alhamdulillah. Akhirnya bisa 85.000 ya. Iya. Lumayan juga ya. Alhamdulillah. Emang harusnya kalau lu mau lebih grow lagi ya Put ya, waktu saat itu ya, pada saat lu anggurin kelas gua nih, lu beli 1 lagi aksesnya. Buat apaan? Nggak, biar gua koleksi. Oke. Terus pertanyaan gua, yang lu suka dari Academy Creator apa Put? Dan menurut lu yang bisa bikin lu ngebantu dari stuck terus jadi grow? Sebenarnya sih tetap balik lagi ke diri sendiri ya, kalau menurut gua. Cuman bukan masalahnya, cuman mungkin menurut gua Academy Creator ini yang sudah paling komplit lah seluruh Indonesia dari kelas apapun. Ya kan? Dari kelas, lu udah beli banyak kelas juga selain? Lumayan, ada lah. Ada ya. Saat itu, jadi kan gue waktu itu yang koleksi itulah. Gitu ya. Dan makin kesini makin karena lu nambahin modul terus kan, terus ya lu upgrade terus segala macam. Menurut gue ya, kalau buat yang belum tahu nih ya, Academy Creator ini yang menurut gue paling full, paling komplit, ya kan? Kenyang Materi lah banyak, gitu ya. kenyang lah gitu. Tinggal lu mau apa enggak, memanfaatkan itu gitu. Makanan udah dikasih gitu kan, ya masa harus disuapin lagi. Kayak Padang gitu kan ya, udah banyak Ya tinggal lu pilih aja kan mau belajar yang mana. Mau rendang, mau kikil, mau paru gitu, terserah gitu kan. Kalau yang paling ngena dari modul di Academy Creator yang bikin lu bisa grow sampai sekarang tuh? Itulah andalan semua orang itulah. Apa siapa mau apa biar apa. Audience Centric. Audience centric. Itu yang benar-benar bisa bikin twing banget. Yes. Ya iya loh, karena kan kalau kita nggak tahu kita mau ngomong sama siapa kan nanti nggak pas kan. Benar. Waktu lu stuck, habis itu lu pelajarin itu, kliknya di audience centric. Kliknya audience centric. Karena kalau soal niche gue nggak pernah punya masalah gitu. Oke. Yang lu rasain terus kayak bener-bener eureka tuh, aha momennya tuh waktu lu nonton audience centric tuh apa, kayak anjir ternyata begini ya gitu. Kalau nggak kenapanya sih yang gue suka, yang waktu itu gue miss gitu. Jadi siapa mau apanya gue masih udah kebayang gitu ya. Pas kalau nggak kenapanya ini gue tidak terpikirkan sama gue gitu. I see. Karena itu kan kuncian banget di belakang tuh kan, kalau nggak kenapa gitu. Karena itu yang nggak kepikirkan sama gue saat itu. Kalau sekarang udah berkembang lagi, udah sampai ke pain sama gain. Jadi kita bisa bikin topik dari pain sama gainnya kayak gitu. Terus kalau dari apalagi Put, selain materi kan kita ada after sales service banyak banget dan lain-lain, itu berpengaruh gak sih buat lo? Gak tahu kalau sekarang ya, kalau saat dulu kan kayaknya nggak banyak masalah ya gitu. Di angkatan gue itu juga kayaknya nggak pernah ada masalah sama after sales service. Dan komunitas kolam yang disediain tuh udah oke ya kan. Terus ada meeting rutin bulanan juga udah oke gitu. Karena kan kadang-kadang orang butuh validasi ya. Ya dia belajar kayak gitu bro. Idenya dia udah bagus, cuman nanya Bang Uut dulu. Kalau Bang Uut bilang bener, dia baru jalanin gitu loh. Itu lucu banget sih gitu. Iya kayak gitu. Jadi ya itu udah oke banget menurut gua. Karena kan banyak kelas-kelas juga yang gak menyediakan itu gitu. Banyak banget Put yang dulu bilangnya mau live, sekarang udah gak live lagi. Gitu. Banyak bos, banyak banget. Dari 2018 ya. Kelasnya 2019. 2019 2020 sampai sekarang masih live. Gue masih manteng juga loh. Sampai sekarang masih live guys. Masih live, masih jawabin pertanyaan yang sama terus selama mau 5 tahun ini guys. Ya gimana? Nah, jualannya begitu. Abis ini jalan, menurut lu setuju gak ini jalan termudah untuk cari duit sekarang? Oh iya dong. Iya kan? Gila, nggak ada modal sama sekali gitu kan. Iya. Kalau masih pada ada yang nggak punya alat konten. Iya. Bahkan lu nggak punya ilmu, tetap bisa. Lu ATM konten orang lain, lu cari sumber yang memang bagus. Iya. Lu tinggal chat GPT nih ya. Carikan saya artikel tentang makan malam terlalu malam itu meningkatkan kadar gula. Iya. Dicari, lu tinggal klik linknya, bisa. Kayak gitu doang loh. Bahkan kalau lu nggak paham chat GPT, lu tinggal di Google search saja. Bisa. Nggak paham chat GPT, gila emang ada orang nggak paham chat GPT? Ada banyak. Wow, lu tahu? Baru kemarin ada yang daftar di gua nggak paham email dan tidak paham browser. Holy God. Kalau dia nggak paham browser gimana bisa lihat internet? Gue nggak ngerti. Ya ini bener-bener sosmed, aplikasi aja, entah TikTok, entah Instagram. Lu bayangin? Gen Z? Gak nanya sih, gak tahu gak juga. Nanya, admin gue juga ya udah gimana nih mak gitu kan, cuman gitu doang aja ya
Ya lu coba omongin lah, gue bilang gimana caranya gitu. Karena kan ada alur-alur lah ya kalau orang daftar kan. Entah klik link lah abis itu, atau lu cek email ya kak. Biasanya kan kayak gitu. Saya nggak ngerti email. Itu millennials pasti ngerti email, ngerti browser, ngerti Yahoo Search zaman dulu. Ya kan? Emak gue aja yang 70 tahun masih ngerti gitu kan. Ya Nenek tapi kemungkinan yang kalau yang kayak gak ngerti email itu ya mudah-mudahan ya bukan Gen Z ya. Kalau sampai Gen Z itu sih gue ampun deh. Nenek gue aja bisa coding. Canda gue bercanda. Umur 83 ya kan bisa coding. Ya makanya ya mudah-mudahan sih bukan Gen Z. Gue berharap ya. Karena kalau itu Gen Z ampun deh. Nenek gue Gen Z Bud. Oke, nah pertanyaan gue, kalau ibu-ibu sekarang mau ikutin lu jejaknya di dunia digital ini, ngasilin kan 10 million untuk lu pribadi kan berarti itu ya? Iya dong. Lu pribadi plus sama suami kan? Suami ada lagi kan? Suami ada lagi. Itu kan kalau di Islam kan uang istri, uang suami, uang istri kan? Iya. Berarti ibarat kata lu double gitu kan? Iya itu udah jajan gue aja. Udah gitu. jajan lo kan. Nah untuk dapetin jajan 10 juta sebulan itu kan 2 kali UMR. Iya. Lebih dikit lah, 2 kali UMR dikit. Gimana ibu-ibu yang mau kayak gitu untuk ngikutin jejak lo tuh? Pertama jangan yang kayak memvalidasi diri sendiri itu yang gaptek nih, nggak ngerti nih gitu-gitu. Itu banyak banget, apalagi datangnya dari anak-anak muda. Itu gue suka kesel sih kalau yang gaptek itu, Bud. Kalau lu mentalnya kayak gitu pas bayi nggak bisa jalan lu. Yes, bisa. Maksudnya apalagi makin kesini ternyata gitu ya, kalau kayak ngeliat di komunitas-komunitas apapun lah, di akademi kreator sekalipun gitu ya, maunya tuh yang disuapin gitu loh kan, makanannya udah ada itu loh, lu tuh ngambil sendiri, emang lu nggak bisa makan sendiri gitu loh. Kalau begitu lo makan ternyata lo masih berantakan tumpah-tumpah, baru lo nanya gitu maksudnya, baru lo minta tolong kan. Jangan makanan udah ada, oh iya saya belum pelajarin, saya belum ini gitu. Itu kan banyak banget sekarang dan anak muda seperti itu gitu. Kayaknya kesel lu udah mentok tuh sama orang-orang kayak gitu tuh ya. Iya. Gua kira lu sabar sih Putih. Oke, jadi ibu-ibu pun masih ada potensi ya sekarang sangat ini. Dong, sangat. Yang penting kayak gitu, jangan yang udah ngerasa gaptek terus nggak mau belajar gitu kan. Iya, lu lihat aja nih guys, lihat di layar nih guys. Ini ibu-ibu punya setup kayak gini. Udah kayak streamer game loh. Iya, sejak gua jadi afiliator nih. Pertanyaan gua, apakah lu memang tahu cara mendesain ya setup kayak gini? Lah. Lu namanya kalau kan? desain kan ya kayak ibu-ibu aja ngatur rumah kan. Itu kan udah bawaan gitu loh. Gak perlu ilmu-ilmu ngonten gitu-gitu, gak perlu. Iya. Gitu. Cuman untuk lu tahu background lighting dan lain-lain kan lu belajar kan. Nah iya, belajar lah. Iya, jangan ngerasa gaptek kayak gitu. Ya. Dan kesempatan masih ada. Cuman yang gua selalu takut tuh gini, kita nggak pernah tahu nih kapan kesempatan ini bisa datang lagi loh. Era emasnya personal branding, era emasnya konten kreator. Gue nggak tahu kapan lagi bisa loh. Nggak tahu kapan habisnya. Kayak waktu dulu zaman era Kaskus, semua orang pada jualan gitu kan. Terus tiba-tiba ada e-commerce, mereka nggak switch. Mereka nggak pernah tahu ternyata Kaskus, FJB, terus abis itu BBM tiba-tiba dalam sekejap hilang semua. Iya. Ya kan? Terus yang digital, yang COVID, itu orang-orang yang tadinya di pasar, offline dan lain-lain disuruh bikin e-commerce, bikin sosmed, ngiklan di FB. Semuanya bikin konten, bandel. Berapa banyak yang gulung tikar? Iya. Habis itu nyalahin. TikTok live shop. Berapa banyak orang-orang di Tanah Abang yang kemarin rame, nggak TikTok live shop, akhirnya gulung tikar. Atau salesnya turun. Nah kita nggak tahu kapan nih era konten kreator, personal branding kayak gini masih bisa dapetin duit segampang itu. Kalau lu udah telat, lu harus adaptasi lagi sama yang baru tersebut. Thank you banyak Put udah mampir. Jangan lupa semuanya follow PU7 Trimulya. Jadi T-nya Putri Mulyanya ganti 7 ya. Oke. Lu bakalan bisa dapetin tips-tips untuk ibu-ibu untuk bikin konten dan bisnis seperti Putri, dapetin 10 juta per bulan dan jadi ibu-ibu 10 juta yang bosan jadi karyawan.